Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 memberi dampak adanya perubahan sosial di masyarakat. Kehidupan dinamis yang biasa dijalani kini berubah drastis dengan beragam penyesuaian. Masyarakat dituntut beradaptasi secara instan guna menghindari berbagai persoalan sosial di masyarakat. Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat ibu kota. Proses interaksi sosial yang dinamis kini mengalami perubahan lantaran pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah. Berbagai persoalan pun menyeruak. Awal pandemi, masyarakat cenderung bersikap individualis hingga apatis, hanya mementingkan dirinya sendiri di tengah situasi sulit yang melanda. Budaya guyup, rukun hingga gotong royong seakan menghilang. Kesenjangan sosial semakin kentara. Masyarakat prasejahtera kian hari kian terhimpit. Banyak dari mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau kehilangan mata pencaharian. Melihat kondisi tersebut, masyarakat mau tak mau wajib beradaptasi secara instan, menyesuaikan kondisi saat ini. Jika tidak, akan menimbulkan persoalan sosial yang cukup pelik. Penguatan modal sosial masyarakat diharapkan bisa menjadi solusi mengentaskan berbagai problematika yang ditimbulkan, seperti munculnya beragam gerakan sosial membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa perubahan yang dialami masyarakat Jakarta dalam penyesuaian hidup selama pandemi COVID-19 ini, kita akan berbincang bersama Bapak Robertus Robert, selaku sosiolog. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Tika, kabar baik. Baik, Oh sorry, Mbak Astia. ya, terima kasih Pak. Baik Pak, ini 1 tahun lebih sudah pandemi melanda, beragam kebijakan juga Ya, diberlakukan khususnya untuk pembatasan masyarakat. Sudah dilakukan seperti PSBB, kita juga ada PPKM saat ini. Nah, ini perubahan sosial seperti apa sebenarnya yang akan terjadi di masyarakat atau mungkin sudah terjadi khususnya di ibu kota? ya gini ya, dua hal yang paling diubah oleh pandemi, ya, ini kan yang jelas adalah pertama apa yang kita sebut dengan social density dan yang kedua adalah social mobility. Jadi kepadatan sosial dan mobilitas sosial. Mm. Itu yang pertama-tama diubah oleh pandemi. Nah, kepadatan sosial itu ya menyangkut seberapa jauh orang bisa ada di dalam satu spot, dalam satu ruang gitu. Ini diubah oleh pandemi. Pandemi menggeser, ya kan, menggeser tingkat densitas orang. Yang semula orang bisa kumpul, jadi nggak bisa kumpul-kumpul. Dan ini akibatnya apa? Akibatnya satu, terjadi perubahan dalam pola hubungan kekerabatan, ya satu soal. Yang kedua yang diubah oleh pandemi adalah pada mobilitas sosial. Kemampuan orang untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu juga diubah. Nah, dua hal pokok ini, social density dan social mobility, itu dengan secara singkat tuh dibikin mengkerut oleh pandemi. Nah, pengkerutan dalam social density dan social mobility ini secara langsung akan berakibat pada pengkerutan pada ekonomi, sosial, budaya, bahkan termasuk politik. Nah, jadi apa buktinya ya? Misalnya kita lihat ya, ekonomi agak sedikit jadi menyusut, hubungan-hubungan sosial, event-event kebudayaan, ya kan itu juga jadi makin sedikit. Kemudian juga tingkat partisipasi orang dalam politik juga menjadi lebih minimum gitu loh. Jadi ini yang saya kira diubah secara perlahan-lahan tapi juga secara langsung oleh pandemi itu. Tapi titik mulainya adalah social density dan social mobility yang berakibat pada perubahan dan pengkerutan dari berbagai macam bidang gitu. Dan masyarakat mesti terbiasa, jadi sudah mulai terbiasa dengan perubahan-perubahan ini gitu loh. Nah, namun yang perlu diingat gitu, di sini ada aspek kececeran yang juga penting untuk diperhatikan oleh para pengambil kebijakan. Akibat dari penyempitan dalam social mobility dan social density, ya itu juga ada kemudian memunculkan masalah-masalah sosial yang lain, yaitu masalah psikologi, ya orang mulai stres karena hubungan-hubungan sosial yang biasa dia jalin itu nggak bisa dilakukan, karena ekonomi jadi makin menyempit, jadi dia menghasilkan satu masalah ikutan gitu. Nah, ini yang sekarang dalam 2 tahun terakhir ini terjadi, saya kira, bukan hanya di perkotaan tapi juga hampir di banyak tempat di mana pandemi itu merajalela gitu. Baik.
Pak, ini kalau kita lihat Pak Robert, bahwa perubahan ini cukup signifikan dan dilakukan secara instan. Secara sosial, apakah perubahan yang cukup cepat ini sebenarnya lumrah dan bisa walaupun sifatnya memaksa untuk bisa ada perubahan secara benar-benar cepat, atau justru bisa menimbulkan problematika lain? Ya, ini sebenarnya dibilang instan dalam arti begini, sudah jelas bahwa pandemi ini dia bersifat disruptif ya. Dia disruptif itu ya seperti yang mendadak dan mengejutkan kita gitu. Dia tiba-tiba menginterupsi seluruh pola sosial, seluruh pola relasi sosial yang sudah biasa dibangun di dalam masyarakat gitu loh. Pertama pasti sangat mengejutkan gitu loh. Tetapi ketika orang ada dalam pilihan yang ekstrim antara selamat, sakit atau sehat, nah orang terpaksa memang kemudian perlahan-lahan mulai harus beradaptasi. Dia dengan cara apa? Ya dia mesti bangun strategi security baik di dalam secara individual maupun dalam lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat dia gitu. Nah, model adaptasi dan strategi ini dilakukan dengan aneka macam cara gitu. Tergantung dari beberapa soal, tergantung dari wilayah di mana dia tinggal, juga tergantung dari latar belakang kelas sosial di mana dia berada gitu. Nah, orang mulai mencoba menyesuaikan diri dengan situasi seperti ini gitu. Ada orang yang nah di sini memang kita melihat peran atau background dari kesetaraan yang muncul di dalam masyarakat kita. Mereka yang ada dalam satu posisi capital, social capital, cultural capital, social capital yang cukup kuat, tentu akan dengan lebih gampang beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan. Tetapi mereka yang ada di dalam kondisi kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, yang mereka tentu harus menghadapi persoalan-persoalan yang juga sangat berbeda gitu. Baik, jadi memang persoalan-persoalan berbeda ini bisa juga timbul dari latar belakang mereka dan penerimaan mereka terhadap perubahan-perubahan tersebut. Kita masih akan lanjut Pak, tapi kita harus jeda dulu ya Pak Robert ya. Iya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.